Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan pernikahan sepasang anak yang masih di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini buntut pernikahan dini tersebut. Peristiwa ini terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seorang siswi kelas 2 SMP usia 15 tahun menikah dengan siswa SMK usia 16 tahun. Mereka menjalani tradisi adat Sasak bernama Nyangkolan. Tapi yang menjadi sorotan bukan hanya usia mereka, melainkan ekspresi sang pengantin perempuan yang menangis, menolak digandeng, bahkan berteriak mencari orang tuanya. Sebuah pernikahan yang tampaknya tidak disetujui oleh hati kecilnya. YL, sang pengantin perempuan, disebut baru saja lulus SD sebelum menikah, sedangkan RN, mempelai pria, masih duduk di kelas 1 SMK. Keluarga menyebut ini sebagai hasil dari tradisi kawin culik. Namun, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram menyatakan bahwa pernikahan ini melanggar hukum. Orang tua dan pihak-pihak yang memfasilitasi bisa dijerat pidana, karena menikahkan anak di bawah umur bukan hanya tradisi tapi kejahatan terhadap masa depan. Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kejadian ini? Karena ini bukan hanya tentang satu anak, tapi tentang kita semua, tentang masa depan bangsa. Pertama, kita harus pahami, pernikahan bukan solusi dari masalah remaja. Banyak anak terpaksa menikah karena tekanan sosial, kehamilan muda, atau anggapan aib. Padahal tanpa kesiapan mental dan ekonomi, pernikahan dini justru menambah beban, bukan menyelesaikan. Kedua, tradisi tak boleh mengalahkan hak anak. Budaya bisa dihormati, tapi juga bisa diperbaiki. Jika tradisi justru menyakiti dan merampas masa depan, bukankah sudah saatnya kita bertanya, ini warisan atau luka yang diwariskan? Dan ketiga, pendidikan emosional dan seksual harus dimulai dari rumah. Bukan hal tabu untuk membicarakan tubuh, emosi, dan masa depan. Ketika anak memahami cinta, tanggung jawab, dan batasan, mereka tidak akan gegabah mengambil keputusan besar seperti menikah di usia 15 tahun. Menurut kamu, apakah tradisi ini masih bisa dibenarkan? Atau kita butuh cara baru untuk melindungi generasi muda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu bisa menyelamatkan masa depan anak-anak lain. Ingat, anak bukan untuk dibesarkan dalam tekanan, tapi untuk dipersiapkan jadi generasi hebat. Satu anak yang kehilangan masa kecilnya adalah satu harapan bangsa yang ikut hilang. Kita bisa ubah ini jika kita mulai dari sekarang.